Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Saputra Manurung, NIM 221109-2014. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas akhir matematika terapan pertama dengan materi persamaan garis singgung dan maksimum dan minimum. Persamaan garis singgung. Definisi persamaan garis singgung: 1. Garis singgung merupakan garis yang tegak lurus terhadap jari-jari pada titik ekstrem, atau mendefinisikan persamaan garis singgung lingkaran. 2. Garis singgung merupakan garis yang menyentuh titik pada suatu kurva. Jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 sama dengan m tutup kurung buka kurung x kurang x1 tutup kurung. Jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Perhatikan gambar grafik fungsi y sama dengan f tutup kurung x sama berikut. Gradien garis singgung kurva y sama dengan f x di titik a, f a adalah m sama dengan dy per dx buka kurung a tutup kurung sama dengan f aksen a. Persamaan garis singgung kurva di titik a, f tutup kurung buka kurung a tutup kurung adalah y kurang y1 sama dengan m buka kurung x kurang x1 tutup kurung y kurang f a sama dengan f aksen a x kurang a. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di a, f a yang didefinisikan garis yang melalui a, f a dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik a, f a, sehingga kemiringan garis normal sama dengan 1 per kemiringan garis singgung. Dalam bidang kelistrikan, berdasarkan hukum Ohm, arus yang mengalir pada resistor atau pada rangkaian tertutup dapat dicari dengan rumus I sama dengan Vs kurang Vc per R. Arus yang mengalir pada kapasitor adalah Vs kurang Vc per R sama dengan C d Vc per dt. Oleh karena itu, arus yang mengalir pada kapasitor sama dengan arus yang mengalir pada resistor, sehingga didapatkan Rc sama dengan dVc per dt tambah Vc sama dengan Vs. Maksimum. Materi kedua, maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrem terjadi pada
titik-titik kritis. Titik-titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang A sama B, A, B, titik trasioner atau titik balik, itu dibilang X sama dengan C, F aksen C sama dengan 0. Titik singular atau X sama dengan C, F aksen C tidak ada. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Suatu fungsi akan mencapai optimal atau maksimum dan minimum jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0, karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0. Contoh soal pertama, suatu perusahaan memproduksi X unit MCB per hari, diperlukan biaya yang dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 1/4x kuadrat tambah 35x tambah 24, sedangkan harga jual per 1 unit MCB dinyatakan sebagai hx sama dengan 50 kurang 1/2x dalam jutaan rupiah. Perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum setiap hari adalah. Jawaban: diketahui biaya diketahui fx sama dengan 1/4x kuadrat tambah 35x tambah 24. Harga jual hx sama dengan 50 kurang 1/2x. Yang ditanyakan banyak MCB per unit. Diketahui banyak MCB per X unit. Ditanyakan keuntungan maksimumnya. Untung sama dengan harga jual kurang biaya. Untung donasikan UX kurang UX sama dengan harga jual. Harga jual itu kan 50 kurang 1/2x tutup kurung X, karena lalu dikurang biaya 1/4x kuadrat tambah 35x tambah 24 sama dengan 50x kurang 1/2x kuadrat kurang 1/4x kuadrat kurang 35x kurang 24. Kita turunkan atau kita kurangi atau kita pisahkan variabel yang sama pangkatnya dan kita pisahkan yang mempunyai variabel tertinggi itu ada di depan, sama dengan min 1/2x kuadrat
kurang 1/4 X kuadrat tambah 50X kurang 35X kurang 24. Jadi hasilnya UX sama dengan min 3/4 X kuadrat tambah 15X kurang 24. Itu fungsinya atau untungannya. Ditanyakan maksimumnya. Jadi U aksen X sama dengan 0. U aksen X sama dengan 6 per min 6/4X itu berasal dari min 3/4X kuadrat itu dikalikan 3 kali pangkat 2 itu kan 6, jadi 6, jadi min 6/4X tambah 15 kita turunkan sama dengan kita sederhanakan jadi min 3/2X tambah 15 sama dengan 0. Lalu 15 nya kita pindahkan, min 3/2X sama dengan min 15, berawal dari plus menjadi min, pindahnya gara-gara apalah. Lalu kita tinggalkan X nya, kita pindahkan min 3/2 sama dengan min 15 dikali min X sama dengan min 15 dibagi min 3/2, lalu X sama dengan min 15 kali 2 min 2/3, baru 15 sama 3 itu kita coret, jadi dapat 5 kali 2 jadi 10, jadi X nya 10. Jadi kita mencari hasil maksimumnya UX sama dengan min 3/X kuadrat tambah 15X kurang 24. Lalu min 3/4 tutup kurung min 3/4 kali 10 kuadrat 10 pangkat 2 tambah 15 tutup kurung 10 kurang 24, jadi min 3/4 100 tambah 150 kurang 24, jadi hasilnya min 75 tambah 150 kurang 24 sama dengan 51. Jadi keuntungan maksimum setiap hari sama dengan 51 juta rupiah. Itu soal pertama tentang maksimum. Soal kedua, tentang minimum. Sebuah pemasangan instalasi listrik sebuah gedung baru diselesaikan dalam waktu X hari dengan biaya pemasangan 2X kurang 400 tambah 50.000 per X dalam puluhan rupiah. Berapa harga minimum pekerja pemasangan instalasi sebuah gedung tersebut? Jawab. Diketahui harga minimum Fx sama dengan X tutup kurung 2X kurang 400 tambah 50.000 per X. Jadi kita kalikan 2X kali X sama dengan 2X kuadrat, baru X dikalikan 400 menjadikan min 400X, X dikalikan 50.000 per X jadi hilang, jadi hasilnya plus 50.000. Lalu kita turunkan F aksen X sama dengan 0, F aksen X sama dengan 2X kuadrat kurang 400X tambah 50. Ini kita kalikan 2
kali 2 sama dengan 4. Ini kurang jadi 1, jadi 4x kurang 4 kurang 400 sama dengan 0. 4x sama dengan 400, x sama dengan 400 bagi 4, x sama dengan 100. Jadi kita cari hasil minimumnya. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 400x tambah 50.000, 2 tutup kurung 100 pangkat 2 kurang 400 tutup kurung 100 tambah 50.000, hasilnya sama dengan 20.000 kurang 40.000 tambah 50.000. Jadi 20.000 tambah 20.000 kurang 40.000, hasilnya min 20.000 tambah 50.000 sama dengan 30.000. Jadi harga minimum pemasangan instalasi gedung tersebut sama dengan 30.000 rupiah. Soal tentang soal ketiga, arus listrik I sama dengan V per R. V sama dengan 200 volt, R sama dengan 16 ohm. Jika berkurangan dengan kecepatan 1 volt per detik dan R berkurang 0,5 ohm per detik, tentukan perubahan kecepatan arus listrik. Jawab. Diketahui I sama dengan VR, V sama dengan 200, R sama dengan 16 ohm. dV per dt sama dengan I V per d dikali dr per di sama dengan 0,5 ohm per detik. Ditanya perubahan kecepatan arus. dI per dt sama dengan dI per dV dikali dV per dt tambah dI per dr tambah dr kali dt. dI per dr sama dengan 1 per R sama dengan 1 per 16. dI per dV sama dengan min V per R kuadrat R pangkat 2 sama dengan min 200 per 16 pangkat 2 sama dengan min 0,78 min 0,78. dI sama dengan dt 0,063 tambah tutup kurung 0,78 tutup kurung dikali 0,5, maka hasilnya dI per dt sama dengan 0,63 tambah 0,3 34 sama dengan 0,453 sama dengan 0,453. Jadi perubahan kecepatan arus listrik adalah 0,453. Sekian, terima kasih.